Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya Hidayat Viral. Nah, ini sekarang lagi hot-hotnya ya, dimana terkait dengan Permen Pan RB ya, nomor 21 tahun 2024 tentang jabatan fungsional guru. Di mana pada permen ini ya, pada Permen nomor 21 tahun 2024 ini salah satunya ya, salah satunya adalah isinya yaitu tentang pengawas sekolah yang resmi diganti pendamping satuan pendidikan. Nah, banyak yang bertanya di sini sebenarnya baik di TikTok saya, di Instagram ya, tentang apa sih perbedaan antara pengawas sekolah dan pendamping satuan pendidikan. Ada yang bilang sama, ada yang bilang itu berbeda dan banyaklah argumen-argumen yang lain. Nah, sekarang saya mencoba membedah tentang Permen Pan RB ini nomor 21 tahun 2024 yang saya kasih judul apa perbedaan pengawas sekolah dan pendamping satuan pendidikan ya teman-teman. Tentunya ini merujuk pada Permen Pan RB nomor 21 tahun 2024. Yang pertama saya disclaimer dulu, ini hanya analisa pribadi saya dan perspektif saya dalam menafsirkan Permen Pan RB nomor 21 tahun 2024. Jika teman-teman punya perspektif lain, misalnya punya analisa lain tentang Permen Pan RB ini silahkan ya teman-teman. Jadi sekali lagi ini disclaimer ya, ini hanya analisa pribadi saya dan perspektif saya pribadi ya dalam menafsirkan Permen Pan RB nomor 21 tahun 2024. Nah, baik teman-teman, kita ketahui bersama kalau di Permen Pan RB nomor 21 tahun 2024 itu ada 4 nomenklatur jabatan fungsional yang dilebur ya, yang dilebur menjadi satu yaitu guru. Jadi tidak ada lagi pengawas sekolah, tidak ada lagi pamong belajar, tidak ada lagi penilik. Keempat-empatnya ini itu dilebur menjadi satu yaitu guru. Hanya nantinya diberi tugas tambahan ya teman-teman, diberi tugas tambahan. Tugas tambahannya apa? Ini merujuk pada pasal 23 ayat 2 dulu ya. Guru yang sebelumnya menduduki jabatan fungsional pengawas sekolah dan jabatan fungsional penilik menerima penugasan. Nah, penugasan sebagai pendamping satuan pendidikan. Jadi pengawas sekolah menurut pasal 23 ayat 1 itu sudah ya, jadi sudah diganti menjadi pendamping satuan pendidikan. Dan guru yang sebelumnya menduduki jabatan fungsional pamong belajar menerima penugasan sebagai pendidik pada jalur pendidikan non formal. Jadi ini dasarnya ya, kalau pengawas sekolah itu resmi dihapus dan diganti sebagai pendamping satuan pendidikan. Nah, apa perbedaan pengawas sekolah dan pendamping satuan pendidikan? Kalau dulu itu pengawas sekolah dan kalau sekarang itu pendamping satuan pendidikan. Baik, di sini saya analisa atau saya review ya menurut perspektif saya saja di sini ya teman-teman. Baik, yang pertama itu dari segi posisi. Ya, dari segi posisi. Kalau pengawas sekolah ya teman-teman, sebelumnya itu merupakan jabatan fungsional tersendiri yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan pendidikan di satuan pendidikan secara formal. Kalau yang pendamping satuan pendidikan itu merupakan peran baru yang diintegrasikan ke dalam jabatan fungsional guru. Artinya sebenarnya itu guru seperti itu. Semuanya itu pendamping satuan pendidikan itu adalah guru, hanya mendapatkan tugas tambahan yaitu sebagai pendamping satuan pendidikan sehingga nantinya posisinya berada dalam ruang lingkup tugas guru ya teman-teman. Dan ini saya merujuk pada pasal 23 ayat 1 dan 2 menjelaskan perubahan posisi pengawas sekolah menjadi pendamping satuan pendidikan ya teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu terkait fokus peran di mana untuk pengawas sekolah itu yang dulu itu lebih berfokus pada pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap kepatuhan dan kinerja satuan pendidikan berdasarkan kebijakan pendidikan nasional. Kemudian yang kedua memastikan standar nasional pendidikan dipenuhi oleh sekolah. Kalau yang pendamping satuan pendidikan itu lebih menekankan pada pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi untuk mendukung peningkatan kualitas termasuk juga coaching. Ya, walaupun di pengawas sekolah juga diajari coaching ya teman-teman.
Kemudian pembelajaran, pengelolaan sekolah, dan pengembangan kompetensi guru. Seperti itu. Yang kedua, fokus pada kolaborasi dan peningkatan mutu, bukan hanya evaluasi. Jadi intinya pendamping satuan pendidikan ini menjadi mitra dari satuan pendidikan atau sekolah, membantu, mengevaluasi, dan juga memfasilitasi seperti itu ya teman-teman. Dan ini saya merujuk pada pasal 7 ayat 1 sampai 3, yaitu yang dimana di pasal 7 ayat 1 sampai 3 itu menjabarkan tugas-tugas jabatan fungsional guru yang meliputi perencanaan pembelajaran, pembimbingan, pelatihan, dan refleksi. Pendampingan satuan pendidikan sebagai bagian dari jabatan fungsional guru menjalankan tugas ini dengan pendekatan pembinaan dan kolaborasi. Jadi saya mengutip di pasal 7 ayat 1 sampai 3-nya, yaitu tentang jabatan fungsional guru, karena memang pendamping satuan pendidikan itu pada dasarnya adalah guru ya teman-teman. Kemudian yang berikutnya yaitu cara kerja. Kalau pengawas sekolah itu bekerja berdasarkan fungsi pengawasan administratif, akademik, dan manajerial ya teman-teman. Kemudian laporannya itu sering digunakan untuk penilaian akreditasi sekolah dan evaluasi formal. Kalau untuk pendidikan satuan pendidikan, pendamping satuan pendidikan ini bekerja dengan pendekatan pembinaan dan konsultatif, membantu sekolah dalam mengidentifikasi masalah dan memberikan solusi. Jadi pengawasan sekolah misalnya dalam perencanaan BOS ya, dalam perencanaan BOS. Jadi pendamping satuan pendidikan itu masuk dalam ranah misalnya dalam hal merencanakan, mendampingi dalam menganalisis PBD, perencanaan berbasis data, seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang kedua, tidak hanya mengevaluasi tetapi juga mendukung ya perbaikan secara langsung melalui pendampingan, terus didampingi. Dan hal ini ya teman-teman, ini saya merujuk pada pasal 8 ayat 1, yaitu mengatur bahwa guru dapat diberikan tugas tambahan termasuk sebagai pendamping satuan pendidikan yang memperjelas pengintegrasian tugas pengawasan ke dalam fungsi pembinaan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ada fungsi pembinaan di situ. Kemudian struktur dan pengelolaan. Nah, di sini untuk pengawas sekolah itu memiliki jenjang karir sebagai jabatan fungsional tersendiri dengan angka kredit khusus dan kewenangan administratif. Kalau pendamping satuan pendidikan ini berada dalam struktur jabatan fungsional guru, sehingga tanggung jawabnya melekat pada tugas pengajaran dan pembimbingan. Walaupun sekali lagi pendamping satuan pendidikan itu tidak harus bertatap muka dengan siswa, karena ini akan diakui ya teman-teman, dalam tugas tambahannya itu akan diakui 24 jam. Jadi walaupun tidak mengajar atau tidak bertatap langsung dengan murid, itu tentunya sudah diakui 24 jam. Dan hal yang memperkuat kalau pengawas sekolah itu adalah guru sebenarnya di pasal tertentu, di pasal 23 itu juga tertulis bahwa pendamping satuan pendidikan itu harus mempunyai sertifikasi pendidik. Nah, di mana sertifikat pendidik itu atau sertifikasi itu diajari tentang keguruan pedagogiknya, seperti itu ya teman-teman. Kemudian di sini saya merujuk pada pasal 17 ayat 1 ya, menjelaskan bahwa pengelolaan kinerja guru meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan evaluasi kinerja ya. Ini menggambarkan pergeseran dari evaluasi administratif seperti yang dilakukan pengawas sekolah menjadi pembinaan berbasis kinerja. Kemudian ini pendekatan tugas ya teman-teman. Kalau di dalam pendekatan tugas pada pengawas sekolah yang dulu itu berfokus pada penilaian kinerja sekolah dan guru serta memastikan kepatuhan terhadap kebijakan pendidikan. Kalau pendamping satuan pendidikan itu berorientasi pada peningkatan kualitas melalui dukungan dan kolaborasi dengan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Jadi lebih intens istilahnya ya teman-teman. Dan ini merujuk pada pasal 18 ayat 1, yaitu mengatur kewajiban guru untuk mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan, yang menjadi salah satu fokus peran pendamping satuan pendidikan dalam membina mutu tenaga pendidik. Jadi di sini bagaimana caranya pendamping satuan pendidikan itu mengkolaborasikan, mempertemukan dengan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan nantinya, sehingga di dalam satuan pendidikan itu guyup gitu loh, seperti itu ya. Terus ekosistemnya bagus, difasilitasi, seperti itu ya. Dan kesimpulannya, nah
Kesimpulannya ya teman-teman, untuk pengawas sekolah, ya tentunya pengawas sekolah lebih berorientasi pada pengawasan formal dan evaluasi dalam sistem pendidikan. Kalau pendamping satuan pendidikan itu lebih menekankan pembinaan, pendampingan, dan kolaborasi untuk mendukung satuan pendidikan mencapai target kualitas yang lebih baik. Perubahan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari kontrol menuju penguatan kapasitas. Artinya, di sini pengawas sekolah, ya pengawas sekolah itu pengawas sekolah, maaf ya. Artinya pendamping satuan pendidikan itu tidak hanya turun pada saat proses, pada saat evaluasi tidak, tapi turun pada saat merencanakan itu. Ketika satuan pendidikan merencanakan sesuatu itu turun, misalnya mendampingi, kemudian proses harus turun juga mendampingi, bahkan sampai pada evaluasi juga turun, kemudian sampai pada refleksinya itu juga mendampingi, dari hasil refleksi kita rencanakan kembali, kita turun, seperti itu ya teman-teman. Jadi lebih namanya aja pendamping ya, kayak suami istri itu kan pendamping hidup. Jadi kalau istri itu kurang, suami yang menutupin. Kalau suami yang kurang, istri yang menutupin. Seperti itu ya, yang layaknya pendamping. Mungkin itu ya teman-teman perspektif dari saya. Nah, jika mungkin teman-teman punya perspektif lain tentang permen permen Pan RB ini, ya silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.